Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sepak bola di mana berada. Hai juga para fans tim nasional Indonesia. Saya Mas Satria Fazlur Rahman. Alhamdulillah mampu kembali atau bisa kembali membuat video pada kali ini. Oke kawan-kawan, di video kali ini sebelum saya berbicara banyak, saya akan memberikan ungkapan selamat terlebih dahulu kepada Johor Darul Takzim yang lagi-lagi telah mampu mendapatkan trofi, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa terutama bagi seorang Jordi Amat yang di kesempatan kemarin itu adalah 3 trofinya di Johor Darul Takzim. Dan kita patut berbangga karena salah satu punggawa tim nasional Indonesia itu mampu berprestasi di negeri orang. Nah kemudian juga kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Marcelino Ferdinand yang mulai memperlihatkan performa apik nih di Liga Belgia, terutama di laga-laga pramusim ya. Udah mencetak gol, kemudian mencetak assist. Mudah-mudahan nanti di Liga, di pertandingan sesungguhnya, Marcelino Ferdinand bisa memberikan hasil terbaik bagi dirinya secara khusus, kemudian juga memberikan kebanggaan bagi warga negara Indonesia, sehingga dengan semakin berkembangnya para pemain ini di luar negeri, mereka tentu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada tim nasional Indonesia. Oke kawan-kawan, saya pada kali ini akan berbicara tentang fenomena yang sekarang sedang terjadi di para pesepak bola muda Indonesia, terutama bagi mereka yang pernah juga terpanggil kepada tim nasional Indonesia U20, U19 lah ya. Jadi beberapa hari ke belakang itu saya melihat postingan-postingan, melihat juga berita bahwa seperti Kakang Rudianto, kemudian Muhammad Ferrari dan lain sebagainya dan kawan-kawan itu mengambil jalan untuk menjadi polisi ya, atau mereka masuk ke akademi kepolisian Akpol. Nah ini banyak pro dan kontra yang terjadi di fans sepak bola. Apalagi saat itu saya melihat sebuah postingan di Facebook, di situ ya ada gambar seorang Muhammad Ferrari, kemudian dengan caption yang agak-agak memancing-mancing gitu ya. Intinya tidak setuju dengan langkah dari seorang Muhammad Ferrari. Oke, sebelum saya menanggapi hal ini, sebelum itu saya ingin mengajak kawan-kawan dulu untuk silahkan kawan-kawan untuk like, kemudian share, kemudian jangan lupa subscribe channel ini karena subscription kawan-kawan, langganan kawan-kawan itu sangat berarti bagi channel ini agar channel ini mampu lebih banyak menggapai kawan-kawan yang lain ya dimanapun mereka berada, sehingga suara saya itu bisa terdengar oleh lebih banyak orang dan juga bisa diterima oleh banyak orang. Oke. Ada dua perspektif sudut pandang yang ingin saya ambil. Di satu sisi saya setuju, di satu sisi tentu saya tidak setuju. Jadi saya tidak bisa, ya saya menyikapi hal ini dengan agak-agak terbuka ya. Jadi saya tidak langsung mengomentari. Jadi saya di satu sisi saya setuju, di satu sisi saya tidak setuju. Nah setujunya adalah tidak setujunya ya. Tidak setujunya terlebih dahulu, nanti setujunya nanti lagi. Tidak setujunya dengan keputusan mereka adalah sayang saja mereka tidak fokus kepada satu bidang. Karena dengan fokus dan latihan yang fokus ya kawan-kawan, maka mereka akan mampu menggapai mimpi. Mimpi mereka kan ke Eropa, saya inginnya mereka ke Eropa lah ya. Tapi kalau misalnya terikat dengan instansi, saya nggak tahu apakah jika terikat dengan instansi kepolisian, contohnya apakah mereka akan diberikan kebebasan untuk bermain di Eropa atau tidak. Saya kurang tahu. Bagi kawan-kawan yang menonton ini dan kawan-kawan mengerti tentang peraturannya, dan juga kawan-kawan contohnya salah satu anggota Polri, anggota polisi gitu ya, silakan kawan-kawan komen di bawah, kita diskusikan di bawah apakah para pemain bola yang mereka juga berstatus sebagai polisi atau tentara gitu, apakah mereka diberikan kebebasan jika seandainya mereka direkrut oleh para klub dari luar negeri. Nah saya nggak tahu. Nah di pikiran saya, kalau menurut saya di pikiran saya yang awam ini, mereka tentu tidak akan fokus dalam berlatih karena tentu mereka mengemban dua tugas. Pertama sebagai pesepak bola,
yang kedua profesional ya, profesional, yang kedua adalah sebagai seorang pengayom masyarakat atau sebagai polisi dan juga Polri. Kemudian ya meskipun ada klub ya, ada apa Bayangkara itu yang Bayangkara FC itu yang bisa mewadahi para pemain yang memiliki dua status ini. Tapi ya saya sebenarnya sekarang belum bisa mengambil mengambil statement tentang ini karena saya belum tahu bagaimana dampaknya bagi para pemain ini jika mereka ingin bermain di luar. Oke, untuk setujunya, nah ini setujunya menarik. Tadi tidak setujunya karena dengan mereka dua pekerjaan seperti itu, tentu mereka nanti tidak akan bisa seperti Song Hyung Min, tidak bisa besar seperti ya Nagatomo lah kalau di Jepang ya. Untuk setujunya seperti ini kawan-kawan. Kita tahu lah ya dengan sistem atau bagaimana sih penghargaan bangsa kita terhadap para atlet, terutama para atlet yang telah membanggakan kita. Contohnya atlet bulu tangkis yang menggondol banyak medali, kemudian atlet renang, kemudian banyaklah ya atlet sepak bola pun sama. Mereka itu sudah memiliki jasa yang sangat besar, yang amat besar bagi negara kita. Tapi seringkali mereka terlupakan. Jasa-jasa mereka itu terlupakan. Medali hanya tinggal medali, sejarah hanya tinggal sejarah. Bagi mereka yang tidak mampu survive untuk menghadapi kehidupan, tentulah ini sulit bagi mereka. Sehingga banyak yang banting setir dan memiliki pekerjaan yang mohon maaf agak kurang diapresiasi oleh kita semuanya. Makanya para anak muda ini, mereka mungkin melihat para senior mereka nih, para senior mereka yang lebih berpengalaman, dan mereka mengambil ibroh atau mengambil kesimpulan bahwa sepak bola tidak bisa menjamin karir mereka, tidak bisa menjamin kehidupan mereka, tidak bisa menjamin nafkah bagi mereka, sehingga mereka memilih untuk mengambil sesuatu yang bisa juga menjadi pemasukan bagi mereka atau bisa juga memberikan kenyamanan bagi mereka, terutama kenyamanan finansial. Nah ini setujunya saya ya. Tadi tidak setuju dan yang kedua setuju. Memang agak pelin-pelan sih saya nih, tapi ya kita berpikir tengah-tengah saja. Nah, yang harus kita ambil adalah solusinya bagaimana nih. Nah ini kita harus banyak berpikir solusi bagaimana nih agar pemain pesepak bola kita itu banyak fokus di sepak bola. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemain juga karena memang keadaan kita seperti ini. Oke kawan-kawan, saya tidak bisa lama-lama ya membuat video. Jadi setelah ini saya harus ada kegiatan kembali. Mohon maaf saya tidak banyak bisa bicara. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kata-kata saya, apa yang kita bincangkan pada saat ini, itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan saja di kolom komentar nanti untuk berdiskusi ya kawan-kawan. Selamat kembali bagi Johor Takzim dan juga Jordi Amat yang telah merengkuh titel yang ketiga di JDT atau trofi yang ketiga di JDT. Saya Ahmad Satria Fajrul Rahman. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.